Baik, dalam video yang sebelum, Cikgu sudah tunjuk macam mana mau kira luas rantau R terhadap paksi X, ataupun kita kata terhadap dx, ataupun kita kata had dia kita rujuk pada paksi X. Kemudian yang keduanya ialah luas rantau R terhadap dy, ataupun kita kata hadnya kita rujuk pada paksi Y. Baik, untuk kedua-dua jenis pengiraan luas, ada keadaan di mana misalnya untuk untuk pengiraan luas terhadap dx, ini terhadap paksi X, ataupun rumus AMM-nya kamiran dari E hingga B fungsi Y terhadap dx. Satu lagi ialah terhadap paksi Y, yaitu secara AMM-nya rumusnya ialah kamiran dari E B X terhadap dy. So X itu ialah, maksudnya X dalam sebutan Y, ini Y dalam sebutan X lah. Ada keadaan di mana kalau misalnya saya ambil had, misalnya dari A sampai B di sini, sampai B di sini, kita dapati bahwa untuk had dari A sampai B, kita dapati ada dua kawasan yang kita perolehi, yaitu kawasan ini dan kawasan ini. So katalah ini R1, ini R2. Kalau kita perhatikan betul-betul, R1 ini kawasan dia berada di sebelah atas paksi X. Kawasan lorekan ini berada di atas paksi X. Tapi untuk yang R2 ini, lorekan dia berada di bawah paksi X. So untuk case yang begini, kita tidak boleh terus buat pengamiran A hingga B untuk fungsi Y terhadap dx. Kita tidak boleh sekaligus. Kita kena asingkan dia. Sebab kenapa asingkan? Untuk kawasan yang di sebelah atas paksi X ini, luas dia adalah bernilai positif. Untuk rantau di sebelah bawah paksi X, bila kamu kamirkan, kamu akan dapati luasnya bernilai negatif. Jadi kalau kamu campur, misalnya katalah negatif 42, luas dia 42 unit kuasa 2. Yang ini pula, ini positif 42. Yang R2 contohnya negatif 50 unit kuasa 2. Kalau kamu campur, kalau kamu buat penambahan biasa, kamu akan dapat 42 tolak 50, yaitu negatif 8 unit persegi. So ini salah. Ini salah. Ini salah. Sebab itu tidak boleh dikira sekaligus. Sedangkan luas itu tidak ada nilai negatif. Jadi sebenarnya dalam case yang begini, kalau yang sebelah atas luas dia 42 unit persegi, yang di bawah ini negatif 50 unit persegi. Tanda negatif itu hanya menggambarkan
Oke, tanda negatif menggambarkan kedudukan rantau, oke, di bawah paksi X. Oke, dia hanya menggambarkan bahwa kedudukan rantau itu ialah di bawah paksi X. Oke, tapi dari segi size-nya tetap 50 unit persegi. Oke, so kalau saya ambil luas R1 tambah R2, sepatutnya tambah R2 42 tambah 50, yaitu 92 unit persegi. Oke, jadi bukan negatif 8. Jadi sebab itu kalau case soalan di mana ada dua lorekan yang berada di atas dan satunya berada di bawah paksi X, kita perlu kira luas itu secara berasingan. Nanti cikgu tunjuk contoh guna buku teks. Oke, kita tidak boleh kira sekaligus. Nanti dapat jawaban yang salah. Oke. So ingat tanda negatif itu yaitu negatif 50 negatif hanya menggambarkan kedudukan rantau itu di bawah paksi X saja. Oke, tapi dari segi size tetap 50. Nah, demikian juga untuk mengira luas terhadap paksi Y. Oke, kalau tadi kita lihat rantau atas paksi X, rantau di bawah paksi X. Kalau Y pula, kita ada, kalau saya ambil dua hat ini, yaitu A, B, oke, A hingga B, kita dapati ada dua kawasan. Yaitu pertama, kawasan R1, yaitu kawasan di sebelah kanan paksi Y. Ini sebelah kanan paksi Y. Kemudian satu lagi kawasan ialah yaitu R2 berada di kawasan kiri paksi Y. Oke, ini kawasan di sebelah kiri paksi Y, ini kawasan sebelah kanan paksi Y. Oke, lalu untuk case yang ini R1 dia punya luas nanti akan bernilai positif. Oke, R2 nanti dia akan dia punya luas apabila kamu kamirkan nanti dia akan bernilai negatif. Tapi sama juga tanda negatif itu hanya menggambarkan kedudukan dia di sebelah kiri paksi Y. Jadi misalnya kalau R2 negatif 20 unit persegi, R1-nya ialah 40 unit persegi, maka jumlah luas rantau luas ialah R1 tambah R2. Jadi R1 40 tambah R2. Tidak boleh ambil negatif tuh. Sub negatif itu hanya menggambarkan kedudukan dia di sebelah kiri paksi Y. So kita ambil nilai 20 itu saja, yaitu 60 unit persegi. Oke. So saya harap kamu paham. Jadi saya akan tunjukkan contoh yang ada dalam buku teks. Contoh yang sudah ada lah. Oke. So dalam buku teks ada disebut untuk kamiran terhadap X ataupun di X atau pada paksi X sebagai rujukan hat ya. Nilai kamiran adalah positif kalau dia punya kawasan lorekan itu di atas paksi X. Nilai kamiran adalah negatif kalau dia di bawah paksi X. Oke. Nah, jadi kalau kita tengok contoh 14 di sini, cari luas bagi setiap rantau lorek berikut. Jadi E. Oke, ini dia punya fungsi. Dikamirkan, saya tidak perlu tunjuk secara detail. Saya sudah tunjuk dalam video sebelum. Dan kalau kita perhatikan di sini, jawabannya ialah positif 126 unit persegi. Nah, positif sebab lorekan dia berada di atas paksi X. Kalau B pula, kalau kita tengok lorekan dia di sebelah bawah paksi X. Oke. Jadi
Kalau kita tengok pengiraan yang seterusnya, oke, yang ini, bila dikira, akhirnya kamu akan dapat negatif 9. Negatif itu hanya menggambarkan dia kedudukan, hanya menggambarkan kedudukan rantau tadi di bawah paksi X saja. Tetapi dari segi luasnya tetap kita ambil nilai positif, yaitu 9 unit per segi. Oke, ini sangat penting karena kadang-kadang dalam satu soalan itu dia akan gabungkan sekaligus soalan itu. Maksudnya kawasan Blorek itu dia akan gabungkan sekali atas dan bawah. Misalnya contoh 15 ini yang ada dalam buku teks. Oke, raja di sebelah menunjukkan sebagian daripada lengkung Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 6X. Cari luas bagi rantau yang berlorek. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ada dua kawasan rantau tadi, yaitu di kawasan atas paksi X, satu lagi di kawasan bawah paksi X. Jadi, untuk case yang begini, terus ingat, kita kena kira rantau itu secara berasingan. Jadi kalau kita tengok penyelesaian, mula-mula dia kira dulu luas yang ini. Tidak kisahlah mana satu yang kamu dahulukan, tetapi yang penting luas itu dikira secara berasingan. Oke? Baik, jadi apabila dikamir fungsi Y terhadap dx, Y di sini maksudnya fungsi Y lah, yaitu Y dalam sebutan X, yaitu Y sebutan X dia ialah 2X kuasa 2 tolak 6X. So, bila dikamir dan sebagainya dikira dapat negatif 9 unit, negatif 9, kan? Jadi maksudnya yang ini negatif 9, dia punya luas. Tetapi kita tidak akan ambil negatif itu. Itu hanya menggambarkan dia kedudukan dia di sebelah bawah paksi X. So, luas rantau E yang di sebelah bawah ini ialah 9 unit. Kita ambil dia punya nilai positif saja. Kemudian baru dikira rantau yang kedua, yaitu rantau B. So, pengamiran sama saja. Kamiran sama saja dengan yang di atas. Cuma nilai dia nanti berbeza karena had dia berlainan. Sini had dia dari 0 sampai 3. Dia bersilang di sini. 0 sampai 3 dan B itu dari 3 sampai 6. So, dari 3 sampai 6, kemudian dikira kira-kira kamiran itu. So, dapatlah 45 dan positif. Kenapa positif 45? Sebab di atas paksi X. Jadi, luas rantau Blorek ialah berapa luas E tambah luas B, yaitu 9 tambah 45, yaitu 54 unit per segi. So kalau kamu tulis negatif 9 tambah 45, sudah tentu jawaban kamu salah sudah. So ingat, tanda negatif hanya menggambarkan kedudukan dia punya rantau, sama di atas paksi X atau di bawah paksi X. Itu untuk soalan untuk pengamiran terhadap dx atau had dia menggunakan paksi X. Saya terangkan lagi ini ya. Y terhadap dx, Y itu ialah fungsi, yaitu Y dalam sebutan X. Y dalam sebutan X ialah Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 6X. Seterusnya kita tengok yang jenis kedua. Yaitu terhadap paksi Y. Baik, terus direct pergi contoh 17 saja. Raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung X tolak Y, X sama dengan Y dalam kurungan Y tolak 2, Y tolak 5. Cari luas rantau Blorek. Yang ini senang sedikit, mau kamirlah sebab dia sudah susun sedia. X dalam sebutan Y. Kenapa mau disusun begini? Sebab kalau kita kamirkan luas terhadap paksi Y, kita akan guna dy, kan? Kita akan guna dy. Jadi sebutan atau ungkapan di dalam sini mesti dalam sebutan Y, yaitu X dalam sebutan Y. So sama juga. Kalau tengok soalan ini, ada
dua kawasan lorekan, yaitu di sebelah kanan paksi Y, yaitu yang ini. Kemudian di sebelah kiri paksi Y, yaitu yang ini. Jadi kita tahu, yang sebelah kiri ini mesti dia punya nilai nanti negatif. Yang di sebelah kanan nanti nilai dia adalah positif. Oke, so kalau berdasarkan gambar aja ini, poin di sini kosong lah, kan? Kosong, sebab dia melalui koordinat asalan. Oke, cuma dalam soalan ini kita tidak tahu apa had yang ini, titik persilangan ini dan ini. So itu karena carilah, sebab ini tidak dibagi. Oke, tapi tidak susah mau cari itu, yaitu yang kita tahu di titik persilangan ini dengan paksi Y, nilai X mesti sama dengan kosong lah, kan? Nilai X kosong. Oke, titik persilangan di paksi Y, nilai X adalah kosong. Oke. Jadi Sabtu dalam penyelesaian buku teks kamu, apabila X sama dengan kosong. Kenapa X kosong? Sebab dia bersilang di paksi Y. Kalau bersilang di paksi Y, kan nilai X mesti sama dengan kosong, kan? Contohnya begini. Oke, ini paksi Y, ini paksi X, Y, X. Katalah sini 3, sini 4. Apa koordinat ini? Koordinat ini ialah X kosong, Y 3. X kosong, Y 4. Kenapa kita tahu X kosong? Sebab dia betul-betul di paksi Y. Jadi sebab itu kita kata apabila X sama dengan kosong. Kenapa X kosong? Sebab kita tahu X itu memang kosong. Baik. So apabila X kosong, jadi digantilah X kosong itu pada persamaan yang asal. So Y dalam kurungan Y tolak 2 dan sebagainya sama dengan kosong. Kemudian diambil Y sama dengan kosong, Y sama dengan 2, Y sama dengan 5. Oke. Ini faktor ini, bentuk faktor, kan? Yaitu Y tolak 2, Y tolak 5. Kan kalau dalam bentuk faktor, kita boleh ambil setiap faktor itu samakan dengan kosong. Y sama dengan kosong, ambil ini. Y tolak 2 samakan dengan kosong, yaitu Y sama dengan 2. Kemudian ambil faktor ini, Y tolak 5 sama dengan kosong, Y sama dengan 5. Begitu. Yang sebelum ini yang biasa kamu buat, X tolak 2, X tambah 3. Misalnya ini faktor dia, kamu ambillah ini samakan dengan kosong. Itu yang biasa kamu buat, kan? So yang ini pun X tambah 3 sama dengan kosong, X sama dengan negatif 3. Oke, sama aja itu. Baik. So dapatlah Y kosong, Y2 sama dengan Y5. Jadi dapatlah had 0, 2, 5 di situ. Oke. Jadi bila dikamir untuk kira luas, kalau kita perhatikan dalam penyelesaian ini, dia kira dulu untuk luas E, kan? Luas E. E ini di sebelah kanan. Jadi kita jangka jawabannya mesti positif. Jadi bila dikira kira dapatlah positif 253 per 12 unit. Kemudian untuk B, bila dikamir dikira akhirnya dapat negatif 63 per 4. Kenapa negatif? Sebab B itu berada di sebelah kiri paksi Y. Tetapi bila ambil jumlah luas, jangan ambil negatif tuh. Oke, kita ambil yang positif saja. So kita tambahlah 253 per 12 tambah dengan 6 3 per 4. Oke. So dapatlah dia punya jumlah luas. Yang ini 16 per 3. 16 per 3. Yang ini negatif 63 per 4. So bila ditambah 16 per 3 tambah 63 per 4 tanpa mengambil negatif itu dapatlah 253 per 12 unit per segi. Oke. Baik. So sekali lagi tadi tidak berapa nampak. So bila dikira luas E itu kamiran skala detail itu tidak perlu juga tunjuk, kamu sudah tahu. Dapatlah 16 per 3 positif, positif sebab dia di sebelah kanan. Kemudian yang B bila dikira dapat negatif 63 per 4. Kenapa negatif? Sebab di sebelah kiri. Tapi bila kira jumlah luas, jangan ambil kira negatif itu, hanya ambil angka positif. Jadi 16 per 3
tambah 63/4 sama dengan 253 per 12 unit per segi. Oke, so itu saja.